Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat malam semuanya. Kita mengucap syukur saat ini kita boleh kembali datang bersama untuk kita boleh menghampiri hadirat Tuhan. Bersama-sama kita boleh meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, menghampiri hadiratnya dalam kekudusannya. Baiklah, bersama-sama kita akan memulai ibadah doa kita. Haleluya, kita siapkan hati kita. Waktu yang terbaik ini, biarlah kita persembahkan bagi Dia. Haleluya. Biarlah kita minta, biarlah Tuhan saat ini menyucikan dan menguduskan setiap kita saat ini, sehingga kita layak untuk menghampiri hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Berdiri. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Aku kan memuji-Mu baik di katakan kembali, Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Oh, kami mau memuji-Mu. Bersama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus. Raja di atas segala
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Raja di atas segala raja. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus, kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami Yesus. Haleluya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus belajar mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau. Kami terus mau memuji-muji, mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan glory, glory bagi Dia. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory. Angkat tanganmu bagi Dia. Katakan glory, glory, haleluya bagimu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Amin Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Puji, sekali lagi, haleluya. Puji, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan pujian kami Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak
untuk terima segala pujian dan penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba Tuhan saatnya kami sebentar mau mendengar sebagian dari firman Allah Tuhan. Kami mau membukanya lebar-lebar untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap telinga-telinga yang mendengar, setiap hati-hati yang menerimakan firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu sungguh perkataan dari Allah saja. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sepakat bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara, walaupun hujan turun, kita ada kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Datang di bawah hadirat Tuhan untuk menerima berkat kekuatan baru darinya. Malam hari ini saya akan ambilkan sepotong tulisan daripada Rasul Paulus pada sidang jemaat di Efesus yang berisikan nasihat dan kritik. Saya akan ajak saudara membaca dalam Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 21. Efesus pasal 5, ayat yang ke-15 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus. Saudaraku, sangat panjang ayat ini, tapi kita akan lihat sebentar sekilas. Jadi saya katakan tadi, ini adalah potongan daripada surat Rasul Paulus pada sidang jemaat di Korintus yang berisi nasihat, tapi juga kritik yang ada. Berbicara tentang bagaimana supaya boleh menjadi orang yang arif,
bukan orang yang bebal. Di sini orang yang arif artinya orang yang cukup bijaksana. Orang yang bebal artinya orang yang cenderung ya ada segi bodohnya, ada sedikit ngawurnya, saudara. Jadi Paulus ingin anak-anak Tuhan itu berjalan ya yang seperti orang yang pandai lah gitu. Tidak seperti orang yang nekat saja ngawur. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang arif itu, saudara? Di sini jadilah orang yang arif, bukan orang yang bebal. Ciri-ciri orang arif ditulis dalam ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Yang pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang arif adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Saudara, Salomo pernah menulis bahwa orang malas itu bukannya tidak punya cita-cita, bukannya tidak punya semangat, tapi ya itu malas, nunda-nunda waktu sehingga akhirnya tidak kesampaian. Dikatakan orang yang malas itu penuh dengan keinginan-keinginan, cita-cita, tapi hasilnya sia-sia. Begitu juga dengan kita. Tidak hanya di dalam kekristenan, dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Supaya mempergunakan waktu yang baik. Waktu biasa yang kita pakai mungkin ya saudara, untuk anak-anak, pakai untuk sekolah, untuk orang dewasa, untuk bekerja. Di samping itu, baik anak-anak, orang tua, waktu dipakai untuk keluarga juga, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita bisa milahkan kita tidak memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saat-saat ini saudara, saya banyak jumpai dan saya banyak dengar keluhan juga orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya terikat HP. Nah, orang tua yang bijak memberi waktu pada anaknya. Kamu boleh mainan ini, jam ini sampai jam ini. Setelah itu engkau belajar. Kecuali orang tuanya sendiri juga terikat sampai tidak mengenal waktu ya saudara. Nah, dengan kita mengeterapkan itu tidak enak. Anak-anak masih pengen main, di stop. Tapi ada waktu untuk belajar dengan baik, sehingga hasilnya akan baik. Jadi di sini saudara, kita diajar untuk mempergunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Itu yang pertama bagi orang-orang yang tidak mau disebut bebal. Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, yang kedua saudara, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan kemudian jalan di jalannya Tuhan. Ini penting saudara, kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa jalan menurut kehendak Tuhan? Mengerti saja sering tidak mau, saudara. Dan kehendak Tuhan itu sering tidak enak. Contoh yang paling sederhana kita kenal. Daud mengatakan, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul saudara?
Mazmur 23. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Apakah itu bijaksana? Itu bijaksana, tapi bagi kambing domba mungkin tidak enak. Ada rumput yang hijau kok tidak suruh makan, kok malah dibaringkan. Saya pernah tanya dengan tetangga saya dulu, namanya Mbah Mangun, waktu saya masih di Ngampiran, tentang hal itu saja. Dan dia cerita, kalau kambing itu makan, katanya setelah makan tidak boleh terlalu kenyang, lalu oleh dia ditidurkan gitu, lalu dibelai-belai perutnya. Kalau tidak, nanti makanannya itu mau di dalam sini dikeluarkan lagi sedikit, terus diolah gitu. Kalau tidak bisa sesek dan bisa mati katanya. Oh gitu. Karena ayat ini bagi saya saat itu sulit saja. Kok di rumput yang hijau seharusnya disuruh makan, kok malah dibaringkan? Nah itu kan kalau kita jadi kambingnya, kita jadi dombanya, Tuhan gembalanya, kita kan ya maunya protes, Tuhan pas rumputnya hijau aku masih belum kenyang betul. Belum kenyang betul sebentar, yang sini di mamah biak mungkin istilahnya ya, saudara. Setelah itu engkau makan lagi, setelah itu dikunyah habis, kau makan lagi. Tidak boleh sekaligus banyak. Jadi saudara, penting untuk mengerti kehendak Tuhan dan jalan Tuhan. Sering jalan Tuhan itu tidak enak. Saudara, mungkin kita mikir, wah salah kok aku dibaringkan, seharusnya disuruh makan. Tapi ternyata kalau itu jalan Tuhan, itulah yang terbaik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diajar untuk mengerti dan menuruti jalan-jalan Tuhan. Dia gembala, kita dombanya. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, ayat 18. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, saudara. Di sini, saudara, penuh dengan roh. Kalau tadi, saudara, garis besarnya begitu oleh firman Tuhan, kalau roh itu, saudara, dalam Yohanes 16 ayat 13, akan memimpin kita, menyertai kita sepanjang jalan kita. Jadi bekal kita sudah diberi firman Tuhan, ngerti jalan Tuhan itu gini, lalu waktu kita jalan, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 yang jelas dikatakan, dia akan memimpin kita pada jalan yang benar. Jadi tidak hanya menunjukkan, tapi roh itu memimpin, menuntun kita. Sehingga kita saat menghadapi hal yang tidak enak, tidak akan mudah mengeluh. Salah satu contoh tokoh dalam Perjanjian Lama adalah Yusuf. Dia berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Waktu masa kecil, kakaknya berbuat tidak baik, dilaporkan oleh orang tua, sehingga dia dimusuhi, mungkin diketaki, tidak diceritakan. Sehingga begitu ada kesempatan, dia diculik, dijual oleh kakaknya pada orang Midian. Tidak enak, tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Dalam hatinya ada konsep, engkau boleh mereka-reka yang jelek kepadaku, tapi Tuhan punya rekayasa untuk kebaikanku. Begitu juga secara kemudian dia dijual menjadi budak di rumah Potifar. Begitu juga di situ dia difitnah. Dia sukses bekerja, kemudian dia difitnah. Disuruh berbuat zina, tidak mau difitnah. Dia tidak menyesal.
Dan Tuhan angkat dia di dalam penjara. Di penjara dia memberitahu pada juru minum, tolong sampaikan pada raja bahwa aku tidak bersalah dimasukkan penjara. Orang yang ditolong itu lupa sampai hampir 2 tahun. Dia tidak menyesal karena ada rekayasa Tuhan di sini. Dan Roh Kudus itu menuntun step by step, hari demi hari, saat demi saat. Sampai dia akhirnya sukses. Nah itu saudara, kita lihat, perlu kita saudara dipimpin secara langsung oleh Roh Kudus. Selanjutnya yang keempat saudara, ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, di sini dikatakan pujilah dan sembahlah Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemazmur menulis bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Jadi saat kita saudara memuji menyembah Tuhan, itu saat yang luar biasa karena Tuhan hadir. Yang jadi persoalan bagi saya jujur saja untuk saya pribadi, sudahkah saya memuji dan menyembah dengan benar, dengan hati, dengan roh dan benar, sehingga hadirat Tuhan datang, atau sekedar menyanyi? Kalau sekedar menyanyi ya tidak saudara, memuji menyembah kita dengan benar saudara. Yesus saja waktu orang-orang minta Tuhan Yesus mengajar untuk berdoa, diajar doa Bapa kami yang isinya penyembahan pujian pada Bapa. Bukan mintanya cuma sedikit malah. Beri makan secukupnya, ampunilah seperti kami mengampuni. Ya. Jadi saudara, tapi justru penyembahannya yang banyak. Di sini kita lihat saudara, pujian dan penyembahan itu luar biasa saudara. Karena apa? Dari situ saudara akan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Hadirat Tuhan turun. Yeriko rubuh hanya karena pujian dan penyembahan. Mereka menyanyi, berkumpul menyembah Tuhan, lalu keliling sambil memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yeriko runtuh. Nah saudara, saya lanjut. Yang kelima, ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam perjanjian lama ada Ayub, ada Yusuf dan lain-lainnya. Cuma saya baca kemarin dulu, yaitu seorang yang sebentar lagi akan menggantikan Donald Trump menjadi presiden Amerika, yaitu Joe Biden. Tahun saya lupa 1998 atau 88 saya lupa saya. Saat itu dia mengalami sakit di otaknya dan harus dilubangi, harus diambil secara tertentu. Tentu saja yang menangani dokter ahli, walaupun dia bukan presiden, dia baru menteri ya saudara.
Kemudian waktu dia akan dibawa ke ruang operasi, dia kata pada dokternya, terima kasih, tolong kerjakan yang terbaik, karena Tuhan akan pakai saya menjadi presiden berapa waktu yang akan datang. Dia berkata gitu. Dan kemudian sebelum dioperasi dia pun berdoa, berterima kasih pada Tuhan buat keadaan itu, karena Tuhan punya rancangan yang baik. Orangnya masih, dan sebentar lagi bakal dilantik jadi presiden Joe Biden. Dia mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan yang tidak enak, dikatakan operasi berjalan 8 jam dan sukses. Kemudian dia sembuh total dan sebentar lagi bakal dilantik jadi presiden Amerika, menggantikan Donald Trump. Di sini kita lihat kuasa ucapan syukur. Di dalam Filipi 4 juga dikatakan, kalau engkau punya keinginan sesuatu, sampaikanlah pada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Permohonan dan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur bukan nanti saat mohon itu teruslah berterima kasih gitu. Karena apa? Karena kita yakin Tuhan itu baik dan punya rancangan yang baik bagi kita. Terakhir ayat 21 dikatakan demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kita hafal sudah di suratan Petrus, ada di Yakobus 4. Di sana dikatakan, Tuhan melawan orang yang songkak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Justru dengan rendah hati, dengan kerendahan hati, kita akan alami pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan bukan lihat kebaikan kita, tapi kerendahan hati kita di situ. Kita berbuat baik, tapi sombong, saudara. Orang Farisi mengatakan, aku berpuasa gini, aku memberikan persepuluhan, aku begini. Tuhan bilang, orang itu pulang dengan tidak diampuni dosanya. Tapi pemungut cukai diampuni dosanya. Karena merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau menyombongkan diri di hadapan Tuhan, sebaliknya, walaupun perbuatannya lebih baik. Ini contoh Alkitab, saudara. Nah, saudara, malam hari ini mungkin terlalu panjang. Ada 6 poin yang kita terima. Tapi kita renungkan saja. Mungkin poin saudara bisa baca lagi untuk hari demi hari, untuk memperbaiki mana yang kurang. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 tadi saja, di rumah kita bisa terus sambil untuk memperbaiki. Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang arif dan tidak bebal? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, di
sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakiku melangkah dalam rancanganmu. Berikan ku hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Labarayata kalamas, kalaramayata kalawasa kalamata. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami dalam kesederhanaan hati kami. Labarayata kalaramata kalawas, shantaramata kalawasi kalamat. Haleluya, haleluya. Oh, berikan kami hati yang cukup bijaksana Tuhan. Dengan berpegang pada firman-Mu, kami mau mencoba mengatur, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak banyak waktu yang terbuang dengan tidak terpakai. Tidak menjadi malas, tidak menjadi ragu, karena percaya Engkau ada menyertai kami Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Kami butuh juga terutama Tuhan firman-Mu sebagai terang dan jalan kami. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami terus menerus tiap hari Tuhan dalam kehidupan kami.
Sehingga kami Tuhan, walaupun menghadapi berbagai masalah, kami diingatkan, kami disadarkan, dan kami dibela. Kami boleh mengalami kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami Tuhan, mampu bersyukur di dalam segala keadaan, baik yang pahit maupun yang tidak enak, yang enak, yang tidak enak. Kami tetap bersyukur. Jangan seperti istri Ayub, tapi biarlah seperti Ayub. Tidak melihat pada masalah atau persoalan, tapi lihat pada Tuhan yang mengatasi persoalan itu. Sehingga kami dapat tetap bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, malam hari ini kami buka hati di hadapan Engkau. Hamba-Mu sendiri, anak-anak-Mu di tempat ini, berapa yang sudah melaksanakan firman-Mu ini? Kalau kami masih kurang banyak Tuhan, Engkau mau menolong, memperbaiki, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang arif, bijaksana Tuhan, karena pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kemampuan, berikan kami Tuhan hati yang rindu untuk melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Engkau lihat, Engkau tahu banyak persoalan yang terjadi, banyak masalah yang dihadapi. Ajar kami Tuhan, bertindak dan melangkah dengan arif bijaksana Tuhan, karena tuntunan-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang menuntun, karena firman-Mu yang menunjukkan jalan bagi kami, sehingga kami dapat melangkah dengan benar. Dan kemenangan datangnya dari Engkau. Engkau berikan bagi kami sekalian Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang terlibat di dalam masalah ini, yang harus menangani, menghadapinya. Cukup berat Tuhan, baik waktu, tenaga, dan banyak hal. Tapi Engkau akan menolong, memberikan hikmat. Kami berdoa juga Tuhan, buat peribadahan di tempat ini yang belum mendapatkan izin, yang masih agak sulit Tuhan untuk dia. Kami berdoa Tuhan, sehingga anak-anak-Mu banyak yang sudah haus, ingin berkumpul, ingin bersekutu bersama di tempat ini, boleh rasakan kembali bersekutu dengan Engkau. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, yang dalam keadaan sakit,
yang dalam keadaan menghadapi problema, yang ada hamba yang tahu, ada yang tidak tahu, tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau penolong yang setiawan. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu menolong mereka sekalian. Terima kasih, terima kasih. Kegiatan-kegiatan gereja, walaupun sepenggal-sepenggal, baik itu seksi-seksi, baik itu wadah-wadah kegiatan yang ada, kiranya melalui wadah-wadah, melalui seksi-seksi, melalui kegiatan-kegiatan yang ada, Engkau memberkahi Tuhan. Biar yang kecil itu boleh menjadi indah dan kemudian boleh membesar dan memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik. Haleluya. Kami butuh bimbingan-Mu tiap hari Tuhan. Tiap saat kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Pegang kami, langkah hidup kami, supaya tidak salah langkah dan kami boleh menjadi berkat bagi semua. Haleluya. Kita angkat pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kita nyanyikan lagi, kita bangkit berdiri sekalian. Bimbinglah aku ya Tuhan, nanti Ibu Gembala akan tutup dalam doa.
Berterima kasih ya Tuhan buat kebaikan daripada Engkau, bahwa tiap hari kami boleh menyertai dengan Engkau. Tanpa Yesus kami akan jatuh, tanpa Yesus kami tidak kuat, tanpa Yesus kami terlantar, tetapi dengan Yesus kita kuat di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam renungan satu minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hidup kami hanya oleh kemurahan Allah. Tanpa Yesus sia-sia. Tanpa Yesus aku tidak bisa jalan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semuanya di dalam doa yang ada. Sekalipun keadaan sekarang ini sangat mengkhawatirkan, tetapi dengan Yesuslah kita bisa berjalan sendiri. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Maka itu ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu semuanya, walaupun kami dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi dengan Yesuslah kita selalu merasa dikuatkan dan diberkati oleh Engkau. Maka hidup kami tidak kekurangan. Yesuslah yang tolong. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayaninya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu akan pulang, sepanjang minggu ini tak serahkan dalam tangan Engkau. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus segera kami akan akhirinya. Amin. Tuhan memberkati.